Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro sekalian, sahabat 62, khususnya pemirsa setia YPT TV Bumi Ayu. Kembali lagi jumpa saya, dan pada kesempatan hari ini saya akan unboxing atau membuka nasi berkat. Nasi berkat adalah nasi yang biasanya diberikan oleh orang yang sedang hajatan kepada orang yang datang untuk kondangan. Wadahnya bermacam-macam. Untuk sekarang biasanya menggunakan bakul dari plastik. Kalau zaman dahulu saya masih kecil, ada yang memakai bungkusnya pakai daun kelapa yang dianyam atau biasa disebut paseman. Ada juga yang memakai piti atau bakul yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk segi empat. Kalau sekarang dikenal dengan istilah besek. Kalau piti lebih kecil lagi, kalau besek itu besar ukurannya. Langsung saja kita buka sama-sama, kita lihat isinya apa saja. Ini untuk berkat kondangan, berbeda dengan berkat kenduren atau berkat walimahan. Kalau kondangan biasanya berkatnya lebih sederhana. Lauk pauknya ini ada telur rebus, terus ada tempe orek, dan ini yang khas sekali berkat biasanya ada mie. Variasinya berbeda-beda, ada tahu juga. Terus yang lebih lengkap biasanya ada ikan asin atau biasa di sini disebut gereh atau gluk. Dan kadang mie juga bisa diganti dengan bihun, tergantung stoknya. Dan yang terutama lagi ada nasi putih. Untuk variasi lauk dari berkat kondangan tergantung dengan kemampuan seseorang. Biasanya kalau yang punya hajat orang terpandang atau orang menengah ke atas, lauknya ada potongan daging, baik ayam, kadang juga daging sapi atau daging kambing. Tapi kebanyakan seperti ini untuk berkat, terutama di daerah saya, di daerah perkampungan yang ada di pinggiran kota kecil Bumi Ayu. Dan untuk telur sendiri berbeda-beda. Ada di daerah seperti Desa Kaliurang dan sekitarnya, biasanya telurnya mentah, terus biar tidak pecah dibungkus dengan plastik kecil. Jadi kalau kita kondangan harus hati-hati dalam membuka atau unboxing telurnya. Harus kita lihat dari daerah mana dulu. Biasanya kalau daerah Kaliurang dan sekitarnya telurnya mentah. Kalau orang tidak tahu, bisa saja langsung dibelah dan pecah di atas nasi. Akhirnya jadi seperti nasi Korea, nasi campur telur mentah. Untuk rasa dari nasi berkat dan lauk kondangan ini, rasanya biasanya tergantung dengan juru masaknya. Soalnya juru masaknya biasanya sewahan dan berbeda-beda tiap daerah. Ada yang masakannya enak, ada yang biasa saja. Dan yang istimewanya untuk nasi berkat, nasinya biasanya agak perah, dan ini paling enak kalau dijadikan untuk nasi goreng. Kalau lagi musim kondanganan atau orang hajatan seperti sekarang ini, banyak sekali, sehari kadang bisa sampai dapat 3 bakul nasi dan dikumpulin saja. Nanti kalau malam pas begadangan dimasak, dibuat nasi goreng, ini sangat enak, nasi berkat. Kalau langsung dimakan seperti ini, biasanya kalau yang kurang biasa perutnya sedikit terganggu karena memang
cara menanak dari nasi berkat ini berbeda dengan menanak nasi untuk makan sehari-hari. Jadi nasinya sedikit lebih keras, dan bagi yang mempunyai gangguan pencernaan tentu saja ini bermasalah. Kalau tidak sempat untuk dibikin nasi goreng, biasanya nasi hasil hajatan ini dijemur, dijadikan loyang, dan nanti kalau sudah kering biasanya digoreng juga enak, dikasih bumbu garam sama bawang putih. Bisa juga diolah menjadi kerupuk. Caranya ditumbuk sampai halus seperti membuat ketuk singkong, terus dikasih apa itu yang kalau di sini namanya bleng yang berwarna kuning itu, yang fungsinya untuk menambah cita rasa dari kerupuk dari bahan nasi ini. Tumbuk, nanti dikukus, dibikin seperti lontong. Setelah benar-benar mateng dan dingin, diiris-iris tipis, terus dijemur. Setelah kering tinggal digoreng. Untuk berkat dari hasil walimahan atau kenduri biasanya lebih lengkap lagi, dan biasanya tidak ada mie kuning atau bihun atau tempe orek. Berkat untuk walimahan lebih spesial, tidak ada telur yang berwarna coklat, adanya telur berwarna hijau alias telur asin. Terus tahu yang kecil ini biasanya diganti dengan tahu yang ukuran jumbo. Ada tempe orek diganti dengan sambal goreng kentang plus ati, campur pete biasanya, ada juga campur udang. Ada juga daging sapi yang cukup besar dan daging ayam dengan porsi besar juga. Terus biasanya ada cabai merah, cabai besar satu. Ada kerupuk udang yang lebar yang dibuat untuk menutupi berkat di bagian atas, biasanya kerupuk udang. Terus ada acar dan lain-lain, tergantung juga penyelenggaranya, tergantung kemampuan. Biasanya kalau semakin terpandang orangnya, isi dari berkat walimahan semakin wah. Dan untuk walimahan sendiri kebanyakan bakul dari tempat nasinya ini akan bervariasi. Ada yang menggunakan baskom, ada juga yang seperti ember. Bahkan pernah ada cerita yang berkat nasinya ini pakai magic jar. Saking kayanya orang, mungkin keturunan sultan. Tradisi untuk hajatan memang berbeda-beda, lain daerah, lain pula adat istiadatnya. Ada yang tidak mendapatkan berkat, jadi sistemnya kita kondangan langsung prasmanan, seperti di resepsian saja, makan di tempat. Ada juga yang makan di tempat tapi pulangnya membawa oleh-oleh, bukan berupa berkat nasi tapi ada kue-kue sejenis bakery atau dari jenis roti-rotian. Dan untuk di kampung saya sendiri tidak ada istilah prasmanan, jadi kita kondangan seperti biasa saja. Datang paling dijamu dengan minuman dan makanan khas orang hajatan, kue-kue kering di toples. Setelah itu pulang kita diberi oleh-oleh berupa nasi dan lauk pauknya. Sobat 62 sekalian, khususon sobat YPT di Bumayu yang berdomisili di Bumayu dan sekitarnya. Demikian tadi acara saya hari ini, yaitu unboxing atau review berkat hasil kondangan di kampung saya. Mudah-mudahan video ini menjadi hiburan dan pengobat rasa kangen bagi sobat sekalian yang berada di perantauan atau di luar dari
tempat kelahiran sobat sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.